Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, tepat ketika Ziyan akan mengambil buah asal naga Phoenix, kelompok Feng Qing'er telah menerobos masuk yang membuat wajahnya menjadi dingin. Untuk mengeluarkan buah asal naga Phoenix memerlukan prosedur yang rumit. Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa dengan tenang mengeluarkan buahnya. Xiao Yan juga menghela napas dengan lembut. Matanya menatap kelompok yang menerobos masuk dan berkata, "Bersiaplah untuk bertarung." Semua orang juga perlahan mengangguk. "Xiao Yan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Kalau tidak, kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini." Mata Feng Qing'er dingin dan tajam saat dia berteriak. Xiao Yan sejenak melirik Feng Qing'er sebelum mengabaikannya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengernyit. Bukan hanya Lei Zunze dari Paviliun Angin Petir, tapi pemimpin suku Harimau Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Selain dua orang ini, ada juga pria berambut putih dan tetua berjubah hitam. Itu artinya, kelompok mereka memiliki 5 ahli Douzun. "Gadis kecil, nada bicaramu sangat arogan. Jika kamu ingin merebut sesuatu, kamu harus melewatiku dulu." Xiong Zhan tertawa garang. Dia mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi beruang naga kuno. Pada saat yang sama, Dokter Peri kecil dan Tian Huo Zunze melangkah maju. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura yang luas dari puncak level Douzun bintang 3 menyapu tanpa kendali. "Apakah menurutmu pihak kita tidak punya Douzun?" Melihat ini, Lei Zunze tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama dengan para pemimpin suku Harimau Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Xiao Yan tanpa ekspresi, dia melirik aura ganas kelompok Lei Zunze. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis langit warna emas gelap muncul. Secara bersamaan, 10 boneka iblis bumi muncul di udara. "Hari ini, aku akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini." Xiao Yan perlahan naik ke udara. Api ungu kecoklatan keluar dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Ekspresi Feng Qing'er sedikit berubah saat dia merasakan aura Xiao Yan yang luar biasa kuat. Dia menggertakkan gigi. Ada keengganan untuk menerima hal ini. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, pria itu telah melemparkannya jauh ke belakangnya. Sementara itu, pria berambut putih di samping Feng Qing'er, matanya sedingin es saat menatap Xiao Yan di udara. Melihat dari segi aura saja, pihak mereka jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. "Tetua Huang Xuan, sepertinya kami hanya dapat mengundangmu untuk campur tangan kali ini." Mata pria berambut putih tiba-tiba beralih ke lelaki tua berjubah hitam. "Ya," Huang Xuan mengangguk dengan lembut. Dia perlahan melangkah maju, aura agung Douzun bintang 5, tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. "Generasi muda, aku masih bisa membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kalian pergi sekarang." Xiao Yan hanya tertawa dingin dan berkata, "Hanya Douzun bintang 5, tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku mundur." Orang yang keras kepala, "Kalau begitu, tetaplah di sini." Huang Xuan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak ingin melawan, pihak lain tidak bisa menyalahkannya karena kejam mengingat mereka menolak menerima tawaran baik hati. "Serang, jangan biarkan siapapun hidup." Mata kelompok Lei Zunze segera menunjukkan kilatan tajam ketika mereka mendengar kata-kata padat Huang Xuan. Segera, Lei Zunze dan lainnya mengangguk. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka melesat menuju altar. "Serahkan Huang Xuan pada boneka iblis langit." Rasa dingin juga muncul di mata Xiao Yan saat kekuatan spiritual di antara kedua alisnya juga menyebar. Segera, 10 boneka iblis bumi di udara membentuk formasi. Pada saat yang sama, boneka iblis langit bergerak dan bergegas masuk ke dalam formasi. Segera, cahaya perak terang melonjak keluar dari dalam tubuh 10 boneka dan terus mengalir menuju boneka iblis langit. "Pertama-tama kalian harus melewatiku jika ingin merebut sesuatu." Xiong Zhan melolong marah ketika dia melihat semua orang bergegas mendekat. Menginjakkan kakinya ke tanah dan tanah segera bergetar. Dikabarkan bahwa beruang naga kuno memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan membelah tanah.
Izinkan aku mencicipinya hari ini. Pemimpin harimau bumi tertawa dingin. Dia segera mengaum saat tubuhnya melesat menuju Xiongzan. Boom! Xiongzan mengepalkan tangannya. Setelah itu, bertabrakan dengan pemimpin harimau bumi yang mengamuk tanpa mundur. Segera, angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Serahkan Lei Zunze padaku. Dokter peri kecil melihat pertempuran besar yang intens. Dia segera muncul di depan Lei Zunze yang menyerbu. Tangannya melambai, dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan pemimpin suku serigala bulan perak padaku. Xiao Yan, orang-orang dari suku iblis Phoenix surgawi akan diserahkan padamu. Tian Huo Zunze juga bergerak. Dia langsung memblokir ahli suku bulan perak. Aura yang luas dan perkasa menyebar, secara langsung menyebabkan ekspresi orang-orang di belakang berubah. Xiao Yan juga mengangguk sedikit saat dia melihat medan pertempuran yang dengan cepat terbentuk. Dia melirik pria berambut putih, yang sedang berjalan di udara. Qing Er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini kan? Huang Xuan menyapu pandangannya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh ke arah Feng Qing Er. Mata Feng Qing Er sedikit berkedip. Dia merasakannya sedikit sebelum kegembiraan muncul di matanya. Tetua, yakinlah. Serahkan padaku. Apakah kita berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan bergantung padamu. Huang Xuan juga mengangguk. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan berlari keluar seperti burung besar. Boneka iblis langit di tengah formasi, yang telah menerima energi dalam jumlah besar, segera menembak ke arah Huang Xuan. Boom! Dua tinju bertabrakan dengan keras. Tubuh Huang Xuan bergetar, matanya melirik boneka iblis langit yang telah mundur 2 langkah. Meskipun dia bisa menekan boneka ini, kekuatan menakutkan dari boneka tersebut menyebabkan dia diam-diam terkejut. Sebuah boneka sebenarnya mampu mencapai level ini. Pada saat Huang Xuan dan boneka iblis langit sedang terlibat dalam pertempuran besar. Pria berambut putih juga muncul di udara di atas altar. Matanya menyeramkan saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa artinya selalu ada seseorang yang lebih hebat. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda. Pria berambut putih, yang memiliki kekuatan Dongzun bintang 2. Beda 1 bintang dengan Xiao Yan, segera melangkah melintasi udara. Mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan terang melonjak. Dia segera melesat menuju Xiao Yan di altar sambil berteriak. Tinju tirani Phoenix surgawi. Tubuh Xiao Yan juga bergerak saat dia melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Dia juga muncul di udara. Segel dengan cepat terbentuk di tangannya. Segel membalik tanah. Boom! Segel tapak tangan Xiao Yan segera bertabrakan dengan tinju cahaya keemasan pria berambut putih. Angin menyebar. Bahu Xiao Yan hanya bergetar sebelum dia menyelesaikan kekuatannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya. Aku tidak memenuhi syarat untuk mendominasi. Kamu juga tidak memenuhi syarat. Aku akan melihat betapa kerasnya mulutmu ketika aku mengalahkanmu nanti. Pria berambut putih tertawa dingin. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Phoenix terbentang. Mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Xiao Yan. Teknik tinju yang sombong dicurahkan tanpa ditahan. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Douqi agung segera melonjak dari tubuhnya. Api ungu kecoklatan menutupi tubuhnya setiap kali pria berambut putih melancarkan serangan ganas. Boom! 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 Dua sosok di langit secara langsung memulai pertarungan fisik. Tinju bertemu daging. Angin yang menakutkan akan menyebabkan udara di sekitarnya runtuh selama setiap pertukaran. Aku tidak percaya bahwa kamu, seorang manusia biasa, benar-benar berani bersaing denganku, dalam hal kekuatan fisik. Keganasan muncul di mata pria berambut putih. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiao Yan masih tidak mundur menghadapi serangan sengit pria berambut putih. Matanya sejenak menyapu tempat di mana Feng Qing Er berada. Pada saat ini, Feng Qing Er menggigit jarinya, dan meneteskan darah segar warna ungu samar dari jarinya. Segera, darah itu tertahan di depannya. Kemudian, dia mulai menggambar dengan lembut di depannya. Detik berikutnya, sebuah simbol misterius muncul di langit. Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel, memanggil jiwa leluhur. Feng Qing Er dengan hormat berlutut di langit setelah kata-katanya terdengar. Segera, simbol tiba-tiba memancarkan cahaya terang sebelum perlahan mendarat di dataran merah cerah. Boom! Tanah tiba-tiba bergetar.
Rangka Phoenix surgawi di altar mulai bergerak perlahan. Aura sunyi yang berasal dari zaman kuno mulai menyebar, perlahan naik ke langit. Sampai akhirnya melilit tubuh Feng Qing'er. Tubuh Feng Qing'er bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang agung, bersama dengan energi menakutkan bergegas menuju kelompok Xiaoyan di altar. Namun, tepat ketika kelompok Xiaoyan bersiap untuk menyerang bersama, sosok Ziyan perlahan muncul di depan mereka. Suaranya yang tenang meledak menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih menakutkan daripada tekanan Phoenix surgawi kuno. Jiwa leluhur Phoenix surgawi ya. Sayangnya, jiwa leluhur naga kuno Void milikku ini tampaknya sedikit lebih kuat. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang datang dari segala arah segera menghilang, ketika berada dalam radius 30 meter dari Ziyan. Kelompok Xiaoyan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika melihat sosok kecil di depan mereka. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuh Ziyan. Dibandingkan dengan tekanan ini, Phoenix surgawi kuno sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Keduanya telah memanggil sisa jiwa leluhur mereka. Tian Huo Zunze berbicara dengan terkejut. Xiaoyan sedikit mengangguk. Matanya memandangi tulang-tulang besar di tengah altar. Tidak disangka bahwa naga kuno Void dan Phoenix surgawi kuno ini benar-benar memiliki energi yang menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Naga kuno Void, Ziyan, yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhur yang dia panggil, segera menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah Huang Xuan. Dia buru-buru berkata, "Jangan panik, naga kuno Void ini masih anak-anak." Mata Huang Xuan berkedip cepat ketika dia melihat kepanikan di wajah semua orang. "Qing'er, serang, gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya." Wajah Lei Zunze dan yang lainnya tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar teriakan Huang Xuan. Jika naga kuno Void mengetahui bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng Qing'er di langit mengangguk. Mengepalkan tangannya, cahaya keemasan terang keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian, tinjunya dilempar ke langit. Segera, teriakan burung Phoenix emas yang jelas bergema di langit. Kepakan sayapnya membuat seluruh langit berguncang, sebelum akhirnya melesat dan bergegas menuju semua orang di altar. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan, Ziyan, yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu, mengambil 2 langkah ke depan. Tangan kecilnya menghadap burung Phoenix emas raksasa sebelum mengepal dengan keras. Segera, ruang kosong tiba-tiba runtuh. Lubang kosong hitam gelap berukuran 300 meter muncul di langit dan menjebak Phoenix warna emas di dalamnya. Burung Phoenix emas berjuang dengan seluruh kekuatannya. Cahaya keemasan terang terus-menerus dipancarkan seperti matahari. Wajah Feng Qing'er menunjukkan pucat ketika dia merasakan situasi burung Phoenix emas. Seteguk darah segar yang mengandung warna ungu dimuntahkan, darah segar ini langsung dikirim keluar langit dan menempel pada tubuh burung Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba datang, menyebabkan cahaya keemasan di tubuh burung Phoenix emas tiba-tiba melonjak. Sayapnya sekali lagi mengepak dan melarikan diri dari ruang yang runtuh, kemudian sekali lagi dengan keras melesat ke arah altar. Ziyan sekali lagi mengangkat tangannya. Pilar cahaya ungu besar keluar dan membentuk naga kuno Void yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit dan bertabrakan dengan keras ke arah burung Phoenix emas. Boom! Wajah kecil Ziyan sedingin es. Tangan kecilnya sekali lagi terkepal. Hancurkan! Segera, tubuh besar naga kuno Void mulai bergetar hebat. Kekuatan menakutkan yang dapat memusnahkan langit dan bumi secara langsung menghancurkan burung Phoenix emas menjadi pecahan cahaya warna emas. Wajah Feng Qing'er menjadi sangat putih ketika burung Phoenix emas hancur. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung mundur dan cahaya keemasan di matanya menyebar dengan cepat. Kekuatan jiwa leluhur menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Jiwa leluhur telah hancur total. Mata Feng Qing'er terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Dia memandangi tubuh kecil Ziyan di langit jauh. Sementara itu, hati Huang Xuan juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan tersebar dari mata Feng Qing'er. Siapa yang menyangka bahwa kelompok Xiaoyan sebenarnya memiliki naga kuno Void yang tersembunyi di antara mereka? Tetua Huang, apa yang harus kita lakukan?
Kelompok Lei Zunze buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di hati mereka. Mata Huang Xuan bersinar. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Mundur, Tetua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga Phoenix." Pria berambut putih berkata dengan enggan saat mendengar ini. "Jadi bagaimana jika itu benar? Bisakah kamu mendapatkannya?" Ekspresi Huang Xuan gelap dan serius saat dia menuntut. "Ayo pergi." Mereka pada akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapat bantuan jiwa leluhur naga kuno Void. "Kita akan memiliki banyak peluang." Huang Xuan sangat tegas, dia segera melambaikan tangannya dan dengan sigap menarik mundur. Kelompok Lei Zunze juga segera menyusul. Ziyan mendengus dingin saat dia melihat orang-orang ini berencana untuk pergi. Dia melemparkan pukulan ke seberang ruangan. Garis retak ruang hitam gelap menyebar sebelum langsung menuju ke arah kelompok Feng Qing'er. Ekspresi Huang Xuan berubah saat dia merasakan angin menakutkan yang mengalir deras. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melancarkan pukulan keras dan bertabrakan dengan garis retak ruang yang mengalir ke arahnya. Tabrakan dahsyat ini membuat Huang Xuan merasakan rasa manis di tenggorokannya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Segera, garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang, menyerapnya keluar dari tempat itu. "Cepat pergi!" Suara serak tergesa-gesa dikirim ke telinga Feng Qing'er dan yang lainnya sementara Huang Xuan meminjam momentum untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang. Ekspresi kelompok Lei Zunze juga menjadi sangat jelek. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retak ruang dengan seluruh upaya mereka. Sikap itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika mereka menyaksikan Huang Xuan dan lainnya melarikan diri seperti anjing, yang baru saja kehilangan rumahnya. Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Ziyan. Tubuh Ziyan bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajah kecilnya juga sangat pucat. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut Ziyan. "Aku baik-baik saja, jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu membebaniku." Ziyan menggelengkan kepalanya. "Untungnya, orang tua itu telah aku lukai. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi." "Ya." Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya. "Kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix dulu. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menundanya lebih lama lagi." Ziyan mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju altar. Setelah itu, dia menggigit jarinya, menutupi tangannya dengan darah. Baru setelah itu dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Buah asal naga Phoenix segera memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi cairan warna ungu keemasan yang mengalir di tangan Ziyan. Setelah itu, masuk ke tubuhnya. Energi benda ini terlalu menakutkan. Aku hanya bisa menyegelnya untuk sementara di dalam tubuhku. Nanti, aku harus meminta para tetua dalam suku untuk membantu mengatasinya. Ziyan berbisik. "Karena kita sudah mendapatkannya, ayo kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Dou kelas Tian." Xiaoyan tertawa pelan. Dia juga memiliki rasa ingin tahu terhadap teknik Dou kelas Tian itu.